Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Soleh Sofyan dalam Kisah Si Cepat, kajian inspiratif sahabat si cepat. Guys, sahabat si cepat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perusahaan kita memiliki tanggung jawab. Dan lakukanlah tanggung jawab itu dengan baik sesuai dengan posisi yang Anda lakukan. Saling menolong, saling membantu, dan saling menopang dalam kebaikan demi kebaikan bersama. Perusahaan itu ibarat pohon. Kalau kita menjadi batang, maka jadilah batang penopang yang kuat untuk pohon. Kalau engkau menjadi cabang, jadilah cabang yang akan merekatkan ranting-ranting dan dedaunan. Kalau engkau menjadi daun, jadilah daun yang rimbun yang akan menaungi orang di bawahnya. Kalau engkau menjadi buah, maka jadilah buah yang manis dan ranum, sehingga nama baik perusahaan dan pohon itu akan terjaga. Kalau engkau menjadi bunga, jadilah bunga yang wangi semerbak, sehingga namanya terkenal kemana-mana karena harumnya bunga itu. Jangan pernah iri dengan yang lainnya. Karena lihatlah, akar yang menghujam ke bawah nyaris tidak terlihat karena diinjak-injak di dalam tanah. Dia tidak pernah iri terhadap bunga yang wangi di atas sana dan begitu terkenal. Karena bunga pun punya resiko akan dipetik oleh orang. Jangan pernah iri atau jangan pernah untuk mengambil semua job. Jangan pernah merasa ingin menjadi pohon, menjadi akar, menjadi cabang, menjadi bunga, menjadi kembang sekaligus. Karena itu adalah ketamakan hidup. Menjadi pohon yang sebenarnya adalah saat akar, pohon, cabang, dahan, dan bunga dan kembang saling bersatu padu, maka dia menjadi pohon yang hidup. Perusahaan yang hidup, perusahaan yang sehat adalah saat atasan, bawahan, dan seluruh karyawan saling bekerja dan membantu di antara yang lainnya. Membantu tidak harus dengan materi, tapi membantu juga meringankan beban orang lain. Membantu itu adalah mengerjakan pekerjaan sahabat yang dalam kondisi sakit. Membantu juga barangkali mengirimkan, mendeliverikan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh sahabat kita, tapi kemudian punya halangan, kemudian kita menghantarkan itu. Itu semuanya adalah ikhtiar kita untuk menghidupkan pohon perusahaan yang kita miliki dan kita cintai. Menjadi orang yang baik bagi orang lain tentu adalah sesuatu yang nilai terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan itulah yang akan menjadikan sesuatu itu indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya yang banyak, kurang lebih 70.000 orang, untuk menuju bukit. Untuk berdoa karena berbulan-bulan tidak turun hujan. Saat Nabi Musa berdoa, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa belum dikabulkan. Apa kata Allah? Doamu tidak dikabulkan selama masih ada orang yang berbuat dosa besar di antaramu dan dia ada di sana. Engkau harus mengeluarkan dia. Maka sahabat Nabi Musa mengumumkan untuk mengeluarkan orang yang berbuat dosa dan salah. Maka orang itu merasa takut, orang itu merasa malu. Sambil dia menutup badannya dengan selimut, dia merintih menangis lantaran dia berbuat dosa, lantaran dia berbuat salah yang besar. Doa Nabi Musa dengan umatnya tidak terkabulkan. Dia merintih memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa malu terhadap Nabi Musa, terhadap umat, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saat rintihan ampunan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba awan datang, kemudian turunlah hujan. Apa kata Allah? Itulah dahsyatnya doa orang yang taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan sedikit dosa yang dilakukan oleh kita di antar perusahaan saling menghargai, saling mengakui, bertobatlah dan saling mengikat dalam kebaikan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam kisah si cepat. Kajian inspiratif sahabat si cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.